Ya, halo, kan nama saya Marta. Ini saya akan mempresentasikan hasil perhitungan saya untuk UAS Praktikum PPIC dengan judul The Eco Care. Care. Karena nama saya Marta dengan kode NIM 10103324007. Nah, pendahuluan laporan ini saya sajikan untuk menanalisis dan merancang operasional untuk proyek The Eco Care dengan fokus pada pengembangan permintaan, perencanaan agregat, penjadwalan produksi, perencanaan material, dan evaluasi inventory. Nah, tujuan utamanya itu untuk memastikan efisiensi operasional dan meminimalkan biaya dan memenuhi permintaan pelanggan. Nah, sebelum itu saya akan paparkan yaitu part satu the demand forecasting dan trend. Di sini kita ada data untuk bulan Januari sampai Februari untuk tahun pertama dan tahun kedua. Lalu kita menghitung menghitung data ini dengan menggunakan tiga metode yaitu SLR, Seasonal Index Calculate, dan Exponential Smoothing. Lalu hasil ketiga metode ini kita lihat persentase errornya menggunakan metode MAD, MSE, MAPE, dan MACE. Nah, dari hasil nilai error ini kita dapatkan bahwa metode eksponensial itu memberikan kinerja prediksi yang lebih akurat dan stabil dibandingkan metode lainnya. Itu ditunjukkan dari nilai dari MAD, MSE, MAPE, MACE-nya itu paling kecil dari ketiga metode ini. Nah, sehingga data yang kita dapatkan dari eksponensial kita akan gunakan di aggregate planning. Nah, di sini saya paparkan datanya untuk bulan Januari sampai Juni itu. Di sini ada forecastingnya, saya langsung bulatin dan dapatkan nilai segini. Lalu kita lanjut ke part 2 yaitu master plan, aggregate planning, dan MPS. Nah, aggregate planning ini. Lalu kita masuk di aggregate planning. Aggregate planning ini bertujuan untuk meminimalkan biaya hiring firing sambil memenuhi forecast permintaan dari part 1 dengan parameter di bawah. Di sini ada data-datanya yang penting forecast permintaan 6 bulan itu sebanyak 2.688 unit. Lalu tenaga kerja awal itu ada 40 pekerja, inventory awal 250 unit, lalu produktivitas itu 2 unit per kerja per hari. Lalu hari kerjanya per bulan itu di Januari di tanggal 22 hari, Februari 19 hari, Maret 21 hari, April 21 hari, Mei 22 hari, dan Juni 20 hari. Nah, lalu ada biaya operasional nih. Untuk hiring cost itu $800 per pekerja, firing 1.200 per pekerja, lalu holding cost-nya $8 per unit per bulan, lalu ada regular labor cost itu 15 per jam. Nah, lalu kita masuk ke strategi yang pertama yaitu cheese strategi atau cheese plan, yaitu mengejar permintaan. Konsep ini menyesuaikan jumlah pekerja setiap bulan sesuai dengan kebutuhan produksi. Di sini saya paparkan hasil perhitungan saya dengan didapatkan total biaya cheese strateginya itu adalah 200.028.104. Dengan regular labornya itu 169, hiring cost-nya 4.800.000 karena kita menggunakan 6 hiring, lalu firingnya adalah 37.200 karena ada 31 kerja yang di firing, lalu ada holding cost-nya sebanyak 15.864 dolar. Lalu untuk level strategi kita dapatkan hasilnya itu totalnya adalah 219.472 dengan regular labor 165.000, firing cost-nya 34.800, holding cost 19.672, dan tidak ada hiring tambahan. Karena stabilitas operasional biaya tenaga kerja terkendali dan mudah dikelola. Lalu strategi yang ketiga itu mix strategi. Di sini tenaga kerja akan tetap dan kombinasi overtime dan subcontracting.
Nah, di sini hasil perhitungannya kita dapatkan totalnya itu $240 sekian. Dengan regular labornya 150.000, overtime-nya 21.600, firing 36.000, holding cost 16.824, dan subkontrak 15.980. Nah, lalu saya bandingkan ketiga metode ini, yaitu chest plan, level plan, dan mix plan, dan hasilnya lebih bagus yaitu level plan, karena hasil cost yang dihasilkan itu lebih kecil dan firing dan lain-lain itu lebih kecil. Lalu kita masuk ke MPS. Nah, di sini kita tahu pekerja di Januari itu 20 hari, jumlah hari pekerjaannya itu 22 hari, Februari sekian, 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 sekian. Maka dari itu saya melakukan perhitungan dan mendapatkan jumlah produksi untuk week 1 sampai 4 itu 110 unit, week 5 itu 44 unit, dan week 6 sampai 8 itu 105 unit. Nah, lanjut kita ke part 3, itu material, rekrutmen, bom dan MRP. Nah, pada tahap pertama itu bom, yaitu visual. Nah, di sini ada saya paparkan eh, pohon bom, lalu kita lanjut ke MRP. Nah, di sini kita ada data dari MRP-nya itu begini. Lalu saya menggunakan dua metode, yaitu leg assembly dan wood assembly. Nah, dari leg assembly saya mendapatkan jumlah gross recruitment itu 400 per minggu. Lalu untuk wood dowel itu saya dapat di sekian, sesuai data yang saya miliki. Lalu kita lanjut ke part 4, yaitu capacity scheduling, RCP, dan sequencing. Sequencing. Nah, di sini ada dua metode yang saya gunakan, yaitu SPT, Short Processing Time, Shortest Processing Time, dan Earliest Due 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 Date. Due Date. Ah. Nah, di sini hasil dari kedua perhitungan ini kita mendapatkan rata-rata flow time untuk keduanya itu sama di 12, hampir mendekati 13 hari lah. Dengan metode SPT itu lebih efektif. Kenapa? Karena mampu menurunkan total keterlambatan hingga 38%, yaitu dari 14 hari dibandingkan 22 hari. Oleh karena itu, yang paling rekomendasi untuk digunakan untuk perhitungan ini yaitu SPT. Kita lanjut ke inventory valuation. Di sini ada kita pakai data dari Wood Dole. Di sini ada dari minggu 1 sampai 4 kita dapat jumlah unitnya itu untuk minggu pertama 500, minggu kedua 300, dan minggu ketiga 400. Dengan harganya itu beraneka ragam, ada yang 22 juta, 2 juta 100, 2 juta 50. Dengan total nilainya itu keseluruhan 630 juta dan 820 juta. Kita mengelola data ini ke dalam 3 metrik, Polivo dan average. Nah, untuk Polivo sendiri kita mendapatkan totalnya itu ada di 2.050.000. Lalu untuk Livo kita mendapatkan total di 2.040.000. Lalu untuk di average cost kita mendapatkan total 2.041.000 sekian. Nah, lalu kita bandingkan ketiga metode ini dan kita dapatkan hasilnya itu Vivo lebih menghasilkan COGS paling COGS yang paling rendah dan persediaan akhir paling tinggi sehingga laba terlihat lebih besar. Lalu Livo menghasilkan COGS lebih tinggi dan persediaan akhir yang lebih rendah sehingga laba lebih kecil, cocok saat harga barang meningkat. Nah, average cost memberikan nilai rata-rata sehingga hasil lebih stabil dan tidak perlu berfluktuasi. Nah, dengan pertimbangan ini, jika perusahaan ingin laba yang rendah dengan pajak yang lebih minimal,
pakai LIFO. Kalau perusahaan ingin laba yang tinggi dengan performa keuangan yang kuat, pakai FIFO. Jika menginginkan konsistensi dan kemudahan, gunakan average cost. Sekian dari saya. Terima kasih.